Pernahkah terbayang di benak kalian ketika usia 4 tahun, kalian baru bangun tidur dan mendapati ibu kalian terbaring di lantai, tak sadarkan diri dan berlumuran darah? Begitulah kisah seorang anak bernama Heidi Jones. Ia berdiri di depan tempat kejadian perkara, di dekat garis jasad ibunya terakhir kali ditemukan. Ibu Heidi yang bernama Loretta ditemukan telah terbunuh, dan foto ini diambil setelah sehari pembunuhan Loretta. Sebetulnya ada rahasia mencengangkan loh di balik foto ini. Nanti aku akan jelasin gimana foto ini bisa membantu dalam menyelesaikan kasus pembunuhan Loretta. Pada malam kejadian ibu Heidi dibunuh, anak berusia 10 tahun yang bernama Lori Kulau yang berada di 3 blok dari rumah Heidi diserang oleh seorang pria. Saat Lori berteriak, pria itu lari terbirit-birit ke arah rumahnya Loretta. 1 bulan setelah kejadian pembunuhan Loretta, seorang pria bernama Thomas Edward Egley ditangkap. Polisi menemukan fakta, ternyata Tom sempat berkencan dengan Loretta. Karena hal itu, polisi menjadikannya sebagai satu-satunya tersangka dalam kasus pembunuhan Loretta. Namun, 3 bulan kemudian, polisi melepaskannya karena kurangnya bukti. 46 tahun lamanya kasus ini menjadi misteri, dan pelaku bisa bebas berkeliaran di luar sana. Orang yang menjadi kunci utama agar kasus ini bisa terungkap adalah Heidi, dan untuk menemukan siapa pembunuhnya sebetulnya sudah ada di foto ini. Loretta Jones adalah seorang wanita berusia 23 tahun. Ia merupakan seorang single mother. Loretta melahirkan Heidi tanpa menikah. Mereka tinggal bahagia di rumah yang berlokasi di kota Price di negara bagian Utah. Pada 30 Juli 1970, malam itu merupakan musim panas yang hangat. Sebelum tidur, Heidi memberi ciuman kepada ibunya tanpa tahu jika itu menjadi ciuman terakhirnya untuk sang ibu. Pada 31 Juli jam 11.40 pagi, polisi dipanggil karena ada laporan pembunuhan di Jalan 468 East Fort. Polisi menemukan tubuh Loretta yang sudah berlumuran darah akibat 17 tusukan di tubuhnya. Heidi saat itu berada di rumah tetangganya dalam keadaan sangat ketakutan. Polisi segera menghubungi kedua orang tua Loretta. Ayah Loretta yang mendengar kejadian ini sangat marah dan mengalami syok. Sementara polisi melakukan investigasi, Heidi dirawat oleh kakek dan neneknya. Pada tahun 1973, orang tua Loretta mengadopsi Heidi, dan di tahun 1974 ayah Loretta meninggal akibat stres berat memikirkan kematian Loretta. Heidi merasa sangat cemas. Ia takut pembunuh itu datang padanya dan akan membunuhnya. Apalagi sebelum kejadian itu, anak yang bernama Lori Kulau pada jam 9.30 malam diserang oleh seorang pria. Polisi percaya jika ada koneksi antara pria yang menyerang Lori dan pembunuh Loretta. Orang-orang yang tinggal di kota Price menjadi sangat khawatir dengan keselamatan anak-anak mereka. Pada hari pemakaman Loretta, Heidi melihat ibunya berada di dalam peti mati mengenakan dress berwarna biru. Heidi hanya bisa menangis ketika menyadari ibunya telah tiada. Di tahun 1971, polisi belum bisa menangkap pembunuh Loretta. Beberapa orang telah ditahan, namun belum ada tersangka yang bisa dihukum. Ketika Heidi mulai semakin besar, ia menyadari kenapa dirinya tidak bisa mendengar suara teriakan ibunya pada malam itu. Padahal, saat itu Loretta ditusuk dan diperkosa oleh pelaku. Hanya ada satu penjelasan, Loretta menjalani semuanya sendiri. Ia berusaha melindungi Heidi agar tidak terjadi sesuatu padanya malam itu. So, I believe my mom was my hero that night. By protecting me. Hari demi hari berlalu, orang-orang di sekitar Heidi memintanya untuk mulai melupakan kejadian pembunuhan itu. Heidi tetap keras kepala dan ingin mencari pelaku sebenarnya. Ia ingin menemukan keadilan untuk Loretta. Akhirnya dengan terpaksa, Heidi menangani kasus ini sendiri.
Pada tahun 1989, Heidi beranjak dewasa dan usianya saat itu 23 tahun. Usia itu sama dengan usia ibunya ketika dibunuh oleh pelaku. Terinspirasi dari sebuah TV show berjudul Unsolved Mystery, Heidi mengirim banyak surat kepada Departemen Kepolisian Kota Price, Carbon County Sheriff, dan FBI. Namun tidak ada satupun yang merespon suratnya. 36 tahun kemudian ketika usia Heidi menginjak 40 tahun, ia memutuskan meninggalkan semua yang ia miliki dan kembali ke kampung halamannya di kota Price. Heidi masih ingin mencari orang yang membunuh ibunya di malam itu. Di tahun 2009, Heidi memposting jika ia kehilangan mobil di Facebook, dan salah satu orang yang berkomentar adalah seorang detektif yang bernama David Brewer. Ia merupakan teman Heidi di SMA. Heidi meminta David untuk melihat kasus pembunuhan ibunya. Heidi menceritakan semua kejadian di malam itu. David yang mendengar cerita Heidi tidak menyangka jika dirinya belum pernah mendengar kasus Loretta. Bahkan di SMA, Heidi tidak pernah membicarakan kasus ibunya. David tidak bisa membayangkan bagaimana gadis berusia 4 tahun harus melihat ibunya terbunuh. David tersentuh dengan cerita Heidi. Akhirnya, Carbon County Sheriff Officer David Brewer membuka lagi kasus Loretta. Ketika akan memulai investigasi, David sudah dihadapkan dengan masalah yang cukup berat. Ini dikarenakan bukti dan file-file kasus Loretta sudah tidak ada. Hal ini menjadi hal yang tidak biasa, karena seharusnya file pembunuhan akan selalu disimpan. Akhirnya David mengumpulkan klipping-klipping kertas koran dan mencari kesaksian tertulis. David mendapat informasi jika Loretta terbaring dengan posisi miring dan tangannya penuh dengan darah. Saksi dan para dokter mengatakan di tubuh Loretta terdapat 17 tusukan, 2 di dada dan sisanya di belakang tubuhnya. Saksi lainnya mengatakan tidak ada tanda-tanda pemaksaan di tubuh Loretta. Hal ini bisa mengindikasikan jika Loretta sebetulnya tahu siapa pembunuhnya. David juga menemukan fakta mengejutkan lainnya. Ketika sedang ditusuk, Loretta hanya terdiam dan tidak melakukan perlawanan. David percaya hal ini dilakukan Loretta untuk melindungi anak perempuannya. David saat ini telah memiliki detail cerita kasus Loretta, tapi belum ada bukti dari TKP dan petunjuk yang bisa mengarahkan David kepada tersangka. David mengatakan pada Heidi, tanpa foto dan bukti forensik tidak banyak yang bisa ia lakukan. Mendengar kata-kata David, Heidi teringat sebuah kotak yang disimpan oleh neneknya bertahun-tahun. Di dalamnya, nenek Heidi menyimpan semua yang berkaitan dengan pembunuhan Loretta. Hal yang paling penting adalah foto Heidi yang berdiri di garis tubuh ibunya. Bercak darah dari tubuh Loretta masih ada di sana. Pada sebuah potongan foto koran yang dikumpulkan David, ada sosok Thomas Egley yang didampingi oleh polisi. Seperti yang David ketahui, Tom menjadi satu-satunya pelaku dalam kejadian itu. Tapi setelah 3 bulan, Tom dibebaskan karena tidak cukupnya bukti. David juga menemukan jika sekitar 3 blok dari rumah Loretta, ada kejadian seorang anak hampir diculik. David berpikir kemungkinan 2 kejadian tersebut dilakukan oleh satu orang yang sama. 30 Juli 1970 pada jam 9.30 malam, Lori dan kakak laki-lakinya sedang mengendarai sepeda di depan rumah. Ketika mulai gelap, Lori melihat kakaknya sudah masuk ke dalam rumah. Ia mengikuti kakaknya, namun saat akan membuka pintu, tiba-tiba ada seorang pria yang datang dan menyerangnya. Pria itu menutup mulut Lori untuk mencegahnya agar tidak berteriak. Lori melakukan perlawanan, karena perlawanan tersebut mulut Lori bisa terlepas dari bekapan pria itu. Hal itu langsung dimanfaatkan Lori untuk berteriak meminta tolong. Menurut kesaksian Lori, pria itu melarikan diri ke arah rumah Loretta. Mendengar kesaksian itu, David bisa mengetahui jika Lori telah bertemu pembunuh Loretta. Di satu sisi, Heidi juga menemukan hal yang mengejutkan. Saat mengecek kotak yang disimpan neneknya, Heidi menemukan sebuah buku jurnal yang dicatat neneknya. Buku-buku itu berisi setiap perkataan Heidi kecil setelah malam yang menyeramkan itu.
Setelah kejadian itu, Heidi sering menyebut nama pelaku yang membunuh ibunya. Ia melihat semua kejadian keji itu dari balik lubang pintu kamarnya. Heidi tak menyangka selama ini dia mengetahui banyak hal. Memori lama yang hilang akhirnya muncul ke permukaan. Heidi juga mengingat di malam itu Loretta mengatakan kepadanya jangan keluar. Sepertinya Loretta mengetahui hal buruk akan terjadi. That night my mom came to my bedroom. She told me, "Don't come out." David meminta pada Lori untuk menciri-cirikan pria yang hampir menculiknya. Lori mengatakan pria itu memiliki rambut coklat, mata yang berwarna terang, dan ia tidak pendek namun tidak tinggi. Lori kemudian dipanggil polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Saat ditunjukkan foto sebuah wajah, Lori mengatakan ingin muntah dan ia menjawab betul dia pelakunya. Nah, gimana? Apakah sebelumnya kalian sudah menebak siapa pelaku utamanya? Oke, aku akan kasih tahu siapa pelakunya. Dan pembunuh yang Heidi cari selama 46 tahun adalah Thomas Egley. Yap, pria yang sama yang ditangkap pada tahun 1970. Sayangnya detektif David dan Heidi tidak punya cukup bukti untuk menangkap Tom dan memenjarakannya. Satu-satunya jalan hanya melakukan tes DNA dan berkonsultasi pada para ahli. Jika David ingin mendapatkan bukti DNA, mau tidak mau mereka harus mengambil dari tubuh Loretta. David meminta izin pada Heidi untuk menggali lagi kuburan Loretta. Heidi setuju dan mereka berdua menjalankan rencananya. Hari itu merupakan hari di mana tubuh Loretta Jones, wanita yang sudah meninggal puluhan tahun lalu, akan digali dan akan diambil bukti DNA darinya. Penggalian tersebut banyak dipublikasikan oleh media. Dengan harapan adanya publikasi yang begitu masif, berita tersebut bisa sampai ke telinga Tom Egley. Banyak orang yang menyaksikan penggalian itu. Bahkan karena pemberitaan itu, orang terdekat keluarga Jones yang bernama Linda menelpon David Brewer untuk menyampaikan informasi menarik. Linda mengatakan sepertinya Loretta telah menulis nama pembunuhnya dengan darahnya. David bingung bagaimana Linda bisa tahu. Ia mengatakan jika dulu dirinya pernah tinggal dengan nenek Heidi saat masih kuliah. Linda menyaksikan sendiri kondisi TKP setelah pembunuhan dengan matanya. Ia menyarankan David untuk melihat foto Heidi yang berdiri di samping garis jasad ibunya. Dengan sedikit manipulasi warna, kita bisa melihat nama dari pelaku. Betul saja, pada foto itu terlihat tulisan huruf T dan O yang ditulis Loretta di detik-detik kematiannya. Loretta meninggalkan petunjuk dengan harapan kasus pembunuhannya bisa terpecahkan dan ia mendapatkan keadilan yang semestinya. Heidi dan David sudah sangat berharap dengan bukti DNA. Sayangnya, mereka mendapat berita buruk. Tidak ada jejak DNA yang didapatkan. Tubuh Loretta telah rusak dan tidak ada yang bisa ditemukan dari sana. Sepertinya rencana mereka telah gagal. Walau begitu, mereka masih menyimpan rencana lain, yaitu untuk menakut-nakuti Tom dengan apa yang mereka temukan. Harapannya, hal ini akan memicu reaksi Tom. Tiba-tiba seorang wanita yang bernama Lisa Carter menghubungi David. Ia mengatakan jika dirinya mengenal Thomas Egley yang merupakan tetangganya. Wanita itu menawarkan diri untuk berbicara pada Tom dan polisi bisa merekam percakapan mereka berdua. Polisi awalnya sempat pesimis, namun tak disangka Tom mengungkapkan semua kejahatannya. Okay, and the door closed, and then what? What would you think happened? If you had to guess, what would you think happened? I was turned down for sex. Okay. And that made you feel how? Like and when she come back, I stabbed her. Akhirnya di bulan Agustus 2016, setelah 46 tahun, pembunuh Loretta bisa ditangkap. Pria berusia 76 tahun akan masuk penjara karena pembunuhan di tahun 1970. Pada bulan Oktober 2016, Thomas Edward Egley yang dinyatakan bersalah atas pembunuhan kriminal dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara sampai seumur hidup. Cukup menarik ya kasus ini.
Begitu banyak rintangan yang dihadapi Heidi untuk mencari pelaku dan menemukan keadilan untuk ibunya. Nah, gimana menurut kalian? Tolong komen di bawah ya guys.